Baik, saya buka ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah hadir dalam acara penyuluhan kami hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari program studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maksud dari kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk memberikan penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah diare pada balita. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardelia Evani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya masuk ke sesi materi yang akan dipandu dan dijelaskan oleh Kak Jihan Sekar Maharani. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak Ardel, selamat siang. Iya Kak, bagaimana Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kak Ardel gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Kak, baik juga. Boleh Kak mungkin langsung dipersilakan saja untuk memulai materinya. Oke, terima kasih banyak Kak Ardel atas waktunya. Boleh operator di-share screen mengenai leaflet-nya? Oke, sebelum bahas mengenai materinya, pertama-tama aku mau perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Jihan Sekar Maharani, saya mahasiswa program studi gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi di sini kami beserta tim akan mengadakan penyuluhan mengenai PHBS pencegahan diare pada balita. Sebelumnya ada yang udah tahu mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mengenai PHBS itu apa atau diare itu apa? Ada yang sudah tahu mungkin? Belum, Mbak. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi PHBS ini adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, kedatangan kami ke sini adalah akan menjelaskan mengenai PHBS pada pencegahan diare pada balita. Yang pertama, diare merupakan kondisi di mana seseorang atau balita buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dan frekuensinya lebih sering dari biasanya. Nah, mungkin anak ibu-ibu atau bapak-bapak di sini biasanya dalam sehari itu frekuensi buang air besarnya itu 1-2 kali. Nah, kalau mengalami diare ini biasanya frekuensinya itu lebih sering, bisa 3 kali atau lebih dalam satu hari. Nah, pencegahannya itu apa sih dalam penerapan PHBS ini? Nah, PHBS ini merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah PHBS ini adalah perilaku di mana ibu-ibu dan bapak-bapak ini bisa mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai 10 indikator PHBS ini. Nah, di sini ada 10 indikator PHBS. Yang pertama, persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, maksudnya apa sih persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan?
persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis lain, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih dan juga steril. Nah, selain itu juga aman nih, karena kami dari para tenaga medis ini adalah pihak yang sudah terlatih mengenai penggunaan peralatan bersih, steril, dan juga aman pada persalinan. Nah, selain itu, langkah ini juga dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang berisiko dalam keselamatan ibu dan juga bayi saat melahirkan. Nah, selanjutnya ada pemberian ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif ini tuh penting ya untuk bayi yang usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kenapa sih penting gitu? Karena di dalam ASI ini mengandung banyak zat-zat yang dapat berfungsi sebagai baik untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, karena kesadaran mengenai pentingnya ASI ini kan banyak ibu-ibu atau orang tua yang ternyata susah memberikan ASI eksklusif gitu karena ada faktor dan lain hal. Nah, ternyata ASI ini tuh sangat penting gitu untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa menjadi penting? Karena ini adalah indikator keberhasilan praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Selanjutnya, menimbang bayi dan balita secara berkala. Nah, praktek ini dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Nah, biasanya nih untuk menimbang bayi ini atau balita dilakukan secara berkala. Biasanya di daerah rumah ini kan suka ada tuh ya posyandu yang aktif. Nah, biasanya posyandu aktif ini akan melakukan pemantauan penimbangan berat badan bayi atau balita secara berkala. Nah, posyandu ini bisa menjadi tempat pemantauan pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Dan jadi setelah ditimbang ini bisa menjadi mudah terdeteksi juga nih dalam kasus gizi buruk di area tempat tinggal kita itu seperti apa itu. Selanjutnya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Nah, praktik ini merupakan langkah yang berkaitan dengan keberhasilan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit. Nah, berkat tangan yang bersih dari kuman dan bebas dari bakteri juga, jadi anak-anak biasanya yang suka main sebelum makan ini kan biasanya kadang suka lupa mencuci tangan atau karena terlalu asik main ketika ada kue atau ada makanan yang mungkin adalah makanan favoritnya gitu ya. Jadi aku mau, nah langsung diambil aja dan tidak mencuci tangan. Nah, ini merupakan penularan berbagai jenis penyakit juga nih dari tangan yang kotor karena kuman tadi. Selanjutnya menggunakan air yang bersih. Nah, air yang bersih ini merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup yang sehat. Nah, seperti air minum ya, jadi air minum ini harus bebas dari kuman, bakteri, yang pastinya harus dimasak ya sebelum dikonsumsi oleh keluarga. Nah, tidak berbau juga, tidak keruh warnanya, harus jernih gitu ya. Nah, selanjutnya ada menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Nah, biasanya ini anak-anak balita atau bayi kan lebih sensitif mengenai barang-barang yang mungkin kotor atau barang-barang yang kurang bersih ya hygiene-nya. Jadi biasanya agak lebih sensitif nih. Nah, diharapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak nih yang di sini bisa menerapkan bisa melakukan pembersihan jamban secara berkala agar anak-anak juga terbebas dari berbagai macam penyakit. Bukan cuma anak-anak aja, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak juga jadinya lebih merasa aman ya karena untuk anak-anak sendiri bersih, untuk
diri kita dan keluarga kita juga bersih. Nah, selanjutnya ada memberantas jentik nyamuk. Nah, nyamuk ini merupakan faktor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Nah, biasanya nih di rumah suka ada air yang menggenang, air yang tertampung. Nah, ini tuh bisa menjadi area nyamuk untuk berkembang biak. Nah, biasanya kan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai anak-anak ini lebih sensitif ya kepada penyakit-penyakit, kepada area-area yang kotor, area-area yang mungkin bisa membuat anak-anak nih menjadi lebih rentan terkena penyakit. Nah, dengan memberantas jentik nyamuk ini kita membuang air yang menggenang, air yang apa ada di bak tuh biasanya kan kita suka nggak bersih gitu ya, melakukan pembersihan secara berkala gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi sarang nyamuk dalam berkembang biak. Selanjutnya, konsumsi buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik ini dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluar tenaga. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin bertanya-tanya nih, kan anak balita nggak bisa aktivitas bekerja atau olahraga secara rutin mungkin ya, karena kebiasaannya mungkin bermain, menonton televisi, menonton YouTube biasanya. Nah, mungkin saran dari saya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak bisa melakukan atau mengajak anak-anaknya untuk membereskan mainannya sehabis bermain misalnya, atau diajak untuk membuat makanan kesukaannya, memasak di dapur. Nah, ini juga salah satu aktivitas fisik. Jadi tidak harus seperti kegiatan berolahraga di luar ruangan atau di dalam rumah gitu. Jadi bisa melibatkan aktivitas ini tuh melibatkan gerakan-gerakan dan keluarnya tenaga. Yang terakhir adalah tidak merokok dalam rumah. Nah, perokok aktif biasanya bapak-bapak nih yang suka merokok. Nah, perokok aktif ini dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Nah, perokok pasif itu siapa sih? Perokok pasif itu adalah anggota keluarga yang tidak merokok. Jadi mungkin bapak-bapak di sini ada yang perokok aktif nih. Nah, perokok pasif itu siapa sih? Perokok pasifnya itu adalah anak dan istri tentunya. Nah, karena mereka adalah yang menghirup yang menghirup asap rokok nih dari yang bapak-bapak timbulkan. Nah, alangkah lebih baiknya untuk menjaga kesehatan juga gitu, berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok dalam rumah, karena dapat membuat perokok pasif tadi ya, dari anak ataupun istri gitu. Nah, dalam rumah ini untuk tidak merokok dalam rumah ini dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan juga. Oke, boleh di next, operator. Oke, selanjutnya ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Nah, biasanya sebelum mau makan nih anak-anak ataupun habis memegang barang sesuatu, alangkah lebih baiknya itu mencuci tangan dulu dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari. Kenapa sih harus ke punggung tangan serta sela jari? Karena biasanya di sela-sela jari itu terdapat bakteri-bakteri yang ngumpet ya ceritanya. Jadi itu ngumpet nih di sela-sela jari atau di punggung-punggung tangan karena aktivitas bermain tadi dari anak-anak. Nah, selanjutnya bersihkan bagian bawah-bawah kuku. Nah, biasanya di bawah-bawah kuku ini karena memang anak-anak itu bermainnya pegang sana, pegang ini, ambil sana, ambil sini nih. Biasanya tuh sampai ke bawah-bawah kuku ini harus dibersihkan juga gitu. Selanjutnya bilas tangan dengan air yang mengalir. Nah, yang terakhir keringkan tangan dengan tisu atau keringkan dengan
secara diangin-anginkan. Jadi setelah mencuci tangan menggunakan sabun, lalu membersihkan sela-sela, membersihkan bau-bau kuku, selanjutnya dikeringkan dengan tisu atau secara diangin-anginkan. Oke, selanjutnya di sini ada materi mengenai gizi seimbang bagi balita. Nah, yang pertama ada lauk pauk nih, ada makanan pokok, ada susu, ada buah, sayur-sayuran, wah banyak banget nih ya. Nah, jadi lauk pauk yang harus dikonsumsi balita itu dalam perharinya 3 sampai 4 porsi. Nah, biasanya ini lauk pauknya bisa dari daging, ikan, telur, terus dari daging ayam juga, terus dari tempe, dari tahu, dari kacang-kacangan, itu juga termasuk protein nabati untuk protein nabati pada lauk pauk. Nah, selanjutnya ada makanan pokok nih. Makanan pokok itu apa sih? Nah, biasanya karena kita orang Indonesia nih ya, suka makannya nasi gitu. Nah, nasi adalah makanan pokok, selanjutnya ada umbi-umbian, terus ada gandum dan lain-lain. Itu untuk porsinya 3 sampai 4 porsi per hari. Lalu ada susu. Nah, susu ini juga penting nih untuk balita. Dalam perharinya sekitar 2 sampai 3 porsi. Selanjutnya ada buah-buahan. Nah, buah-buahan juga penting ya untuk pertumbuhan balita nih karena serat tadi. Nah, karena kita membahas mengenai diare nih ya, jadi kan membutuhkan serat nih ya untuk kebutuhan serat per hari itu harus tercukupi. Nah, biasanya itu perharinya untuk sayur dan buah 2 sampai 3 porsi per hari. Selanjutnya, batasi konsumsi garam, gula, dan juga minyak atau lemak. Nah, kenapa sih harus dibatasi gitu? Karena garam ini natrium ya, jadi harus dibatasi juga gitu. Gula juga, minyak pun sama ya, harus dibatasi. Nah, garam ini harus dikonsumsi itu kurang dari 1 sendok teh per hari. Kalau gula itu tambahan saja cukup 2 sendok makan per hari dan minyak itu cukup 2 sendok makan per hari. Selanjutnya mengenai pola asuh yang baik untuk balita nih. Yang pertama, selalu memberikan pujian kepada anak. Nah, biasanya anak-anak nih ya, mungkin nggak suka makan sayur atau nggak suka makan buah. Nah, biasanya kalau kita memberikan pujian kepada anak-anak, biasanya tuh dia ada rasa, aku dipuji nih sama ibu aku dipuji nih sama ayah aku. Jadi, dia akan terpacu untuk, mau deh aku makan sayur lagi besok karena merasa dirinya dipuji, seperti itu. Selanjutnya, hindari memarahi anak dengan ucapan keras. Nah, biasanya ucapan keras ini akan membuat mental anak menjadi down ya, terus juga anak jadinya merasa kurang dekat dengan orang tua, menjadi takut, menjadi tertutuplah dengan orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya penuhi kasih sayang. Nah, biasanya nih ibu-ibu kan dan bapak-bapak sangat sayang pasti dong dengan anak-anaknya. Nah, penuhilah kasih sayang itu biar anak-anak itu merasa nyaman gitu. Selanjutnya tidak bersikap otoriter. Nah, biasanya dengan rasa kasih sayang yang berlebih itu membuat orang tua itu bersikap otoriter seperti anaknya mungkin menyukai coklat, menyukai jajanan permen atau snack-snack yang tinggi natrium gitu. Nah, biasanya orang tua ini akan bersikap otoriter, akan melarang dan berusaha untuk nggak boleh ya makan ini, nggak boleh ya makan itu. Nah, ini juga termasuk pola asuh yang dinilai kurang baik ya karena bersikap otoriter karena menjadikan anak ini tuh kurang terbuka juga dengan orang tuanya gitu. Kemudian memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga mengenai gizi seimbang bagi balita. Nah, di sini beberapa yang sudah saya jelaskan juga mengenai lauk pauk, makanan pokok, susu, buah, dan sayur, dan garam, gula, dan juga lemak. Ini harus dipenuhi dalam kebutuhan perharinya untuk anak-anak ya. Selanjutnya menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu apa sih? Lingkungan yang positif adalah bagaimana kita sebagai orang tua, mengajarkan pentingnya, bisa, PHBS tadi, mengenai, makanan-makanan yang baik, lalu,
bisa juga tidak yang sudah dijelaskan tadi tidak memarahi anak. Nah, membuat lingkungan itu menjadi nyaman untuk anak. Jadi anak itu bisa sharing dengan orang tuanya, dengan ibu tentunya. Bisa juga menjadi tempat anak ini untuk berkeluh kesah juga ya gitu. Selanjutnya melatih anak berkomunikasi dengan baik. Nah, mungkin nih, karena sekarang nih di rumah aja ya, anak-anak tuh lebih sering menggunakan gadgetnya. Nah, suka menonton, televisi atau biasanya YouTube ya, yang, anak-anak tuh lagi, banyaknya maraknya anak-anak, menonton nih. Nah, biasanya, dari konten-konten YouTube ini beberapa mungkin tidak sesuai dengan usianya nih untuk, ditonton oleh anak-anak. Nah, biasanya mereka akan menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang, tidak sesuai dengan usianya. Nah, akhirnya, dapat, menimbulkan komunikasi anak dengan, orang yang lebih dewasa atau, temannya ini menjadi, kurang baik ya. Jadi biasanya mungkin anak umur 5 tahun atau 4 tahun biasanya, sudah bisa mulai, ngomong ya gitu. Nah, kalau menggunakan kalimat-kalimat yang dinilai kurang baik akan menjadikan, orang lain itu berpikirnya, "Oh mungkin nggak diajarin orang tuanya," atau, orang tuanya tidak, mengajarkan, hal-hal baik ya atau dan lain hal. Nah, hal ini tuh, menjadikan anak, tumbuh kembang anak juga jadi kurang baik. Nah, eee melatih, anak untuk berkomunikasi dengan baik, itu menjadi, hal, dalam pola asuh yang baik juga untuk balita. Seperti itu, sekiranya ini yang hanya dapat saya sampaikan, aku kembalikan lagi ke Kak Ardel. Boleh Kak Ardel? Ya, baik. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Jihan yang telah memberikan materinya hari ini yang alhamdulillah sangat bermanfaat. Semoga juga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Baik, mungkin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung saja menyalakan mic-nya. Oke, Assalamualaikum. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Ibu Eva. Saya mau bertanya dengan Kak Jihan ya. Kira-kira ada nggak ya Kak lauk yang tinggi protein tapi harganya relatif terjangkau untuk keluarga saya? Karena kalau daging saya memang jarang kasih ke anak-anak saya karena harganya mahal. Itu aja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aku jawab aja Kak Ardel atau gimana? iya boleh Kak Jihan langsung dijawab saja. Oke, langsung aku jawab ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eva atas pertanyaannya, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, mengenai protein tinggi ya pada lauk pauk. Nah, dalam penelitian protein tinggi pada lauk pauk ini terdapat pada telur, jadi bukan pada daging, bukan pada ikan gitu. Jadi telur ini paling tinggi nih. Urutan ranking 1 lah gitu, dalam, protein tinggi protein ini. Nah, mungkin, banyak, ibu-ibu yang mengeluhkan harga daging itu mahal, lalu juga, kadang, mungkin tidak terlalu suka dengan, daging. Nah, bisa mensiasatinya dengan, memberikan telur nih kepada, anak-anak. Jadi, nggak perlu khawatir dengan harga daging yang mahal ya, jadi bisa, dari telur, bisa juga dari kacang-kacangan, dari tempe, dari tahu, nah bisa juga dari ikan, Ibu. Jadi, nggak harus, dari, daging, seperti itu Ibu Eva. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Kak Jihan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. baik. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Eva atas pertanyaannya. Boleh mungkin kepada bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya lagi dipersilakan untuk on mic atau mungkin jika tidak bisa on mic bisa mengetik pertanyaannya di room chat.
Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Kak Ardel? Atau dicukupkan saja? Sepertinya mungkin sudah pada mengerti dan paham ya Kak Jihan. Boleh mungkin kita cukupkan saja ya Kak. Oke, boleh Kak Ardel. Ya, baik. Sebelum menutup acara ini mungkin kita akan ada sesi foto bersama ya. Untuk itu mungkin kepada bapak dan ibu-ibu yang bisa konten, boleh mungkin dinyalakan dulu kameranya. Ya, boleh mungkin ibu-ibu. Ini di mode Kak Jihan? Atau menunggu yang lain? Boleh langsung di screenshot aja untuk dokumentasinya. Boleh kepada operator? Ya, baik. Saya bantu hitungan ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan mengenai PHBS untuk mencegah diare pada balita. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ardhani Esani selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ardel. Ya, terima kasih juga Kak Jihan dan kakak-kakak semua.